Podcast Agi, saatmu beraksi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Cikri. Saya yang wawancara, masuk Kita nyerang dulu Bang, biasa. Oke, teman-teman podcast Agi, akhirnya kita langsung ketemu tersangka utama. Kuncen. Jadi iya Kuncen. Jadi sebelum saya ajak ngobrol-ngobrol Bang Pitung, nggak usah dikenalin ya. Bang Pitung nggak usah lah. Dari suaranya udah ketahuan. Mau ngasih bocoran sedikit ya kan pendengar podcast Agi. Jadi akhirnya berhasil mengambil Kuncen setelah tadi abis dipijitin. Sementara teman-teman masih pada sibuk ngerekap nilai, lomba berlangsung. Saya tadi mengurutkan urut dulu mijet. Iya. Dan ini ya agak naikin dikit lah. Ini sebagai wujud representasi saking lelahnya mengurusi awalan-awalan menyelenggarakan tahfiz nasional ini. Kata Bang, udah semingguan ya. Semingguan di kemarin kita ngurusin beginian. Digas terus. Oke. Seminggu ya Bang Pitung ya? Mingguan. Dari kemarin berapa? 600 ya seleksi? 600, hampir 630 630 peserta. Nanti kita melakukan seleksi online di awal, lalu loloslah 208. Oke, nah, waduh ditambahin 8. Saya situ mancing duluan sih. 208 itu sampai terstate 208 karena harus masuk kita di penyisian 200 besar ini yang hari ini kita sedang jalankan bersama-sama, dan 8 itu nilainya sama semua. Persis. Jadi ada nilai-nilai yang sama, maka kita masukin. Kan kesianan tuh kalau nilai kagak sama, prestasinya bagus, hasil kualitas juga bagus. Gimana Bang Pitung ceritain berdarah-darahnya memperjuangkan 8 itu yang sama sampai akhirnya harus dapat nih 200, ya udah mau nggak mau nih 200. Gimana Bang Pitung? Itu yang berdarah sebetulnya Dewan Juri Penilai ya, asatid itu. Bang Pitung bagian ngomporin aja. Kita sama teman-teman Amalia ID kan cuma ngomporin aja tuh, nih hasilnya, seleksinya kayak gini. Ustadz juga ketika menilai kan dia nggak tahu siapa yang dinilai gitu. Dari kode-kode aja, kemudian di riset hasilnya kayak gitu. Ternyata harus lebih dari 200, ya sudahlah bungkus 200 gitu. Iya akhirnya dengan berat hati ya 8 itu tidak tetap masuk 208 jadinya masuk. Akhirnya 208. Iya, tadinya mau 200. Tadinya harusnya 200 tetap 200 aja, kan? Karena memang dengan berbagai pertimbangan ya udah 8-nya dimasukin juga. Suka duka enggak usah suka duka lah, duka-duka aja. Duka-duka. Karena biasanya kan kebanyakan kan ya tadi tuh Dukanya, bocoran ngomong apa namanya sampai mungkin lah. Kalau saya bukan mungkin sih, kayaknya pasti kayaknya deh. Mungkin Bang Pitung dijaprein gitu sama orang tua gitu. Bang Pitung, anak saya udah juara di se-RT di mana tingkat provinsi, masa di Masjid Azhar nggak bisa lolos gitu. Bang Zikri pertanyaannya benar banget, bukan suka duka, tapi dukanya, duka-duka. Gimana nggak duka? Kita harus nyeleksi orang-orang terbaik semua. 630 itu kan mereka juara. Nah, kan berarti nggak salah. Mereka tadi sampai saya ngobrol masuk sama acara ini kan mereka luar biasa, bukan orang kosongan yang kayak saya baru belajar Iqra. Asik. Iqra berapa Pak? Iqra 6 kemarin. Alhamdulillah. Mereka ini hafid dan harus ada proses seleksi di mana mereka dinyatakan gugur. Yang lulus 208 orang. Itu berat menyampaikannya. Iya. Walaupun di awal kita sudah state bahwa ini niat ikhlas, pasti semua paham tentang ikhlas. Tapi semangat berlomba, semangat untuk jadi yang terbaik kan ya kudu juga. Akhirnya ada kan. Kenapa kemudian anak saya nggak lolos, santri kami nggak lolos, padahal prestasinya juga segudang dan lain sebagainya. Ya tentunya kita sampaikan bahwa hak untuk kemudian meloloskan dan tidak meloloskan itu bukan di kepanitiaan, tapi adanya di Dewan Juri dengan kriteria lomba dan penilaian yang sudah ditentukan. Jadi ketika juri menetapkan ini masuk dan tidak, yaitu keleluasaan juri, dan tentunya ini ada hikmahnya bahwa teman-teman itu harus terus termotivasi untuk belajar dan belajar lagi, nggak cukup puas dengan apa yang sudah dicapai. Betul. Gitu. Kalau ngomong
santri saya nggak masuk. Jangankan santri pondoknya Bang Sidik, jangankan begitu, anak Bang Pitung pun pernah nggak lulus seleksi. Ini bukan ini cerita atau curhat? Agak curhat, dimana kami tidak berdaya gitu. Iya benar. Iya, memang semangatnya adalah Yayasan Amalia Astra, Masjid Astra pengen ngasih apresiasi untuk para penghafal Al-Quran kan, gitu. Betul. Bahwa mereka fight terus di pondoknya, di rumahnya, gurunya ngasih perhatian luar biasa, orang tuanya yang homeschooling juga ngajarinnya dahsyat lah proses. Kita belajar dengan disiplin ilmu kita masing-masing, S1, S2, S3, tapi kan belum tentu hafal Quran. Betul. Kata hadis itu kan, naiklah sesuai dengan tingkat hafalanmu, naiklah dengan tingkat kualitas bacaanmu. Jadi makomnya memang tertinggi kalau sudah dibarengi dengan ikhlas kan gitu. Itu kan ada di penghafal Al-Quran gitu. Nah kita ngasih apresiasi, ngasih lapak. Kalau Yayasan Amalia Astra harus bikin pondok, nggak gampang ngurusin pondok 50 orang, 10 orang tuh, apalagi yang pondoknya ribuan orang. Betul. Nggak mudah untuk bisa sampai tahap ngurus pondok. Masjid Astra, Yayasan Amalia Astra nggak bikin pondok, tapi kita bikin ring. Nah, kita bikin lapak untuk kemudian santri-santri yang luar biasa dari berbagai pondok ini bisa silaturahmi, bisa berlomba sama-sama, ketemu orang satu frekuensi. Insya Allah namanya yang rutin kita laksanakan adalah lomba tahfidz Al-Quran online Masjid Astra. Tahunan tuh ada. Betul. Gitu, jadi ajang, kalau saya ingat banget tuh setiap lomba tahfidz nasional itu tuh Bang Pitung tuh selalu bilang ini jadi ajang rihlahnya para santri ya. Gitu. Jadi ya rihlah ya mereka punya passion gitu kan, mereka punya passion di menghafalnya mereka yang diasah secara terus-menerus di pesantren, yang ya kita tahu ya teman-teman pendengar podcast Agi pun juga mungkin yang anak-anaknya di pondok kan juga merasakan relate-nya seperti apa gitu kan, beratnya kita sebagai orang tua, beratnya si anak juga pada saat di pondok gitu, pasti juga mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bang Pitung. Dan ini menjadi ya teman-teman dari Yayasan Amalia Astra menjadi wadah, menjadi ring gitu untuk menampung ya rihlahnya teman-teman, walaupun ya ketemunya dalam kondisi online gitu kan. Dan sebagai wujud tadi kita katakan dari sisi pengemasan ini adalah bentuknya kompetisi, ya transparansi tadi di awal ya Pak Nana juga menyampaikan, kita sampaikan nilainya gitu. Betul, live streaming semua, langsung nilainya keluar. Dan semakin terbukti ini bukan bicara siapa yang jelek siapa yang bagus, tapi memang yang terbaik di antara yang terbaik gitu karena terbukti ya. Ini ya saya kasih bocoran lagi nih Bang Pitung barusan ya, jadi bocoran ya pendengar podcast Agi itu kita nggak gosip ya ini fakta nggak Bang? Yang mana nih? Yang tadi jadi hari ini pendengar hari ini salah satu permata hati salah satu anaknya Bang Pitung, siapa Bang? Oh ya, anak saya Misari. Misari hari ini juga ikut lomba tahfidz nasional gitu. Tenang, ini nggak ada urusan apa-apa. Dan memang teman-teman panitia nggak tahu, dan memang dibikin nggak tahu gitu kan, juri juga insya Allah nggak ada yang tahu. Dan tadi ya wajar lah ya, manusiawi Bang Pitung sebagai orang tua pengen tahu ya, semua juga pasti gitu kan, anak gue berapa nilainya gitu kan, kasih tahu ya Bang Pitung ya. Dan nanti silakan dicek di live streaming, anaknya Misari ini 95,5 ya Bang. Iya, kalau salah 95. 95,5. Itu kita aja susah dapat nilai. Itu bohong kalau di Indonesia tuh nggak sepakat, itu bukan nilai yang jelek, itu nilai bagus gitu kan. Tapi ternyata tempat senang alhamdulillah 95,5 ya. Peserta selanjutnya 97,5, 97 ada di list atas. Betul. 95 itu list atas kan. Tahu-tahu setelah peserta selanjutnya jadi 97,5. Kemudian ternyata ada lagi yang hampir 99. Loh kan. Otomatis berarti anak saya nggak masuk. Betul. Saking banyak yang bagus dan rate nilainya ya kita katakan, yang jangan bicara yang lolosnya berapa orang, tapi yang lolos nilainya saja sudah pada luar biasa semua. Even mungkin at least ada yang nggak lolos pun nilainya pun juga sudah luar biasa kan. Angka 95 itu wow luar biasa. Luar biasa. Artinya kalau bicara lomba ini
kita menghadirkan anak-anak yang luar biasa kok. Saya bilang gitu. Jadi even nanti ada yang kemarin 600 tidak masuk 200 besar, atau 200 besar untuk kemudian nggak masuk, kemudian nanti jadi 10 besar, atau nggak masuk jadi 6 besar, maka mereka semua juara kok. Gitu. Mereka semua juara. Mereka semua orang-orang yang terpilih dari pondoknya, dari rumahnya. Buktinya mereka sampai di sini. Ya kan gitu. Mereka juara masing-masing gitu. Dan insya Allah ini jadi berkah buat kita semua, kebanggaan kita. Kalau bicara saya nambahin kualitas juri kita. Kualitas juri ya, gitu. Kita punya dewan juri, masya Allah, reputasinya sudah cukup luar biasa. Boleh diceritain sedikit Bang Pitung? Ustadz Miftahul Arifin, ketua dewan juri itu, beliau dewan juri tetap lomba Murattal dan Adzan internasional yang selalu diadakan oleh pemerintah Saudi Arabia. Setiap tahunnya. Tim juri itu tidak hanya Ustadz Miftahul Arifin, tidak. ada juga ada Syekh Misai Rashid, ada beberapa imam dari Nabawi juga, ada syekh-syekh yang lain dari seluruh dunia, ada yang dari mana tuh yang Mali atau mana gitu. Banyak syekh-syekh yang lain yang mereka tuh sudah punya reputasi internasional lah ya gitu. Dan kita cukup bangga beliau mau secara kontinu setiap tahun juga jadi juri, ketua dewan juri kita. Ada Ustadz Fatur Rahman Al-Hamidi, ada Ustadz Abdul Aziz, ada Ustadz Ozi yang tadi. Itu mereka rata-rata semuanya dapat sanadnya langsung dari para imam di Masjid Nabawi. Gitu. Ustadz Fatur sama Ustadz Miftah itu baru kemarin. Kemarin tuh sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 18 toh? Iya, tanggal 17 baru pada sampai Indonesia itu. Setelah program 40 hari, mereka rekaman di sana, ya di Nabawi, dan juga setoran sanad lagi di sana. Jadi insya Allah dewan juri kita, dewan juri yang terpilih lah, gitu kualitasnya, dan memang passion mereka di sini. Jadi anak kita bukan sekedar berlomba, tapi mereka ketemu orang-orang yang tepat. Mereka ketemu insya Allah orang-orang yang bakal jadi idolanya juga. Gitu, sesama penghafal Al-Quran. Gitu sih. Gimana kira-kira Amalia ID? Iya, sudah ya, mudah-mudahan ya. Satu-satunya lomba, silahkan dicek. Kalau ada lomba yang kayak gini, 20 provinsi ya? 22 provinsi. 22. Oh, dan yang uniknya, apa pernah ada lomba yang streamnya disiarkan secara langsung 5 stream sesuai stream yang ada plus 1 stream utama yang menampilkan nilai secara live. Iya. Biasanya kan di skip saja. Betul, di skip ya sudahlah, aja. apa namanya bahasanya? Ya sudahlah, sikoh saja dengan para betul. dewan jurinya. Tapi ya kita bukan berarti tidak percaya dengan dewan juri, tapi justru ya kita tampilkan fair, semua, kita gitu. fair, kita sampaikan semua apa namanya? Bukan satu akun, nilai-nilainya. live di 6 akun. Betul, Gitu, live di 6 akun. Dan memang justru dengan kondisi ini semuanya serba optimal. Serba optimal. Katakan kita mendapatkan euforia itu misalkan onsite gitu ya Bang Pitung. Dulu di Masjid Asa kita pernah offline. Hanya kan kalau misalkan tidak online ini justru cakupannya akan lebih luas, dan memang secara euforia, secara hype-nya itu terasa dengan live streaming. 5 stream itu dimasukkan ke teman-teman, nanti silahkan bisa dilihat di Amalia.id ya. Di Amalia.id ya? Iya, di Amalia.id nanti linknya di sana, bisa dilihat keramaiannya seperti apa, nuansanya seperti apa. Itu sangat-sangat terasa. Ini kalau kita lagi ngedengerin ini sayap-sayap belakangnya aja kan udah kedengeran tuh kan live-nya kayak gimana, suasananya kayak gimana. Gitu. Bener. Zaman umur segitu lu dulu ngapain nih, Jik? Zaman sekarang Masya Allah. Iya, saya aja sekarang yang lagi free nih, lagi free makanya bisa ngobrol sama Pak Pitung ya. Beberapa tahun terakhir kan juga support teman-teman waktu lagi jadi ngoperate di mana mandu di stream masing-masing aja, setiap ngedenger teman-teman peserta itu. Dapat kan ya film. Saya udah di mana ya? Anak-anak kita udah sampai di sejauh itu. Pokoknya kita sama-sama doa dah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Mudah-mudahan nih rahmat Allah turun, kita ikhtiram sama mereka ahlul Qur'an yang belia, dan juga para asatidnya yang luar biasa dari berbagai pondok di seluruh Nusantara ya, yang bergabung sudah 22 provinsi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan lah. Itu aja sih harapannya, ngapain lagi. Dari Yayasan Amalia Astra juga mohon doanya, semoga Astra secara umum
ya kan, mendapat berkah dari semua kebaikan-kebaikan yang sudah digagas oleh Yayasan Amalia Astra. Berkah usahanya, berkah bisnisnya, insya Allah jadi manfaat buat bangsa dan kaum muslimin, insya Allah. Itu aja sih mungkin. Iya, dan jangan khawatir ya Bang itu ya. Khusus untuk lomba tahfiz Quran ini khusus untuk teman-teman mungkin ya, bukan bermaksud menurunkan level, ya sama lah levelnya ya. Khusus untuk teman-teman karyawan Astra, anaknya kita masih ada rangkaian Masih lagi ya. ada lagi lomba tahfiz anak dan bapaknya. Bapaknya ada sendiri, anaknya ada sendiri. Bapaknya berapa juz Bang itu? Bapaknya 30 juz dikurangi 29. Satu juz saja. Oke, satu juz Iya. aja. Juz berapa tuh? Juz 30 aja dulu. 30 aja. Bapaknya ya. Iya, jadi nggak apa-apa lah. Nah, nanti untuk anaknya juga Sebetulnya ada. kalau teman-teman di rohisnya grup Astra tuh udah nggak disangsikan, mereka banyak hafalannya. Oh iya, Rata-rata 33 juz rata-rata. Saya udah beneran dia ngomongin 33. Iya. Jadi di AG nanti masih ada tahfiz untuk khusus untuk karyawan dan juga tahfiz juga untuk anak. Juga ada. Dan tetap saya yakin ini tetap lomba tahfiz itu tetap jadi primadona di antara Iyalah. lomba-lomba yang lain. Iya. Jujur pastinya. gitu. Nanti ya mudah-mudahan nanti halal bihalal dapat keseruannya seperti apa pada saat final di lomba tahfiznya. Insyaallah, mohon doanya semuanya. Iya, insyaallah, amin. Ya, alhamdulillah. Itu teman-teman kita ngobrol sedikit hari ini di rangkaian yang hari ini cukup ramai. Salah satunya kita di lomba tahfiz nasional di Masjid Asra. Mudah-mudahan berkah dan juga semakin menambahkan semangat kita khususnya Insan Astra dan juga umumnya kepada para kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi di rangkaian sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.